Ustadz, ada orang, sudah lama ini, ada orang berpakaian haji tetapi menghina Islam, tapi kok lama tidak tertangkap. Wallahu alam, saya juga tidak mengikuti apa sudah tertangkap atau belum. Pokoknya gini, kalau ada orang yang bermasalah hukum kok lama tidak ditangkap, berarti dia bolone atau dia ada tugas, ada perintah dari yang merintah ya. Kalau kok cepat ditangkap, oh berarti lawannya, berarti harus diamankan. Maka saya memohon kepada para penegak hukum, petugas hukum, baik polisi, jaksa, juga termasuk hakim, waspadalah, berhati-hatilah dalam hal ini. Kalau berlaku tidak adil, berulang kali saya sampaikan, berarti zalim. Kalau zalim musuhnya Gusti Allah SWT. Kurang perkasa apa Fir'aun? Kurang perkasa apa Namrud? Kurang hebat apa Turki itu, Ataturk? Kurang hebat apa para penguasa dunia ini yang sudah lalu dalam sejarah? Semuanya nyungsep karena zalim. Sekali lagi saya berharap panjenengan yang bertugas di bidang penegakan hukum, waspadalah, hati-hatilah kalau panjenengan tidak adil, kalau panjenengan pilih kasih musuhnya Gusti Allah langsung. Ada yang langsung dipateni, ada toh langsung. Jangan nek perkara mati ya semua orang akan mati, tapi ini karena berbuat zalim kemudian langsung kena, lalu menjadi wadanan. Wallahu alam, andai kata dia tak berbuat begitu, apakah juga mati? Ya pasti mati karena memang sudah habis. Tetapi kesadaran kita bahwa kezaliman itu dosa besar, dan dalam sejarah, perjalanan sejarah langsung berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum dunia berakhir. Bahkan sebelum meninggal, sebelum yang zalim itu mati, sudah merasakan hukuman dari Allah SWT. Wis penyanti ini aja. Kalau ada orang yang zalim, coba lihat aja. Sebelum berakhir hidupnya pasti ada masalah dengan kehidupannya. Entahlah apa masalahnya, tapi yang jelas ini peringatan sahih dan sharih, benar dan jelas bahwa dalam Al-Quran amat sangat banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa kerusakan-kerusakan itu ditimbulkan oleh orang-orang zalim, dan orang-orang zalim langsung mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Ini berulang kali saya sampaikan, moga-moga bisa menyadarkan orang yang menonton YouTube ini. Karena kalau ada penista agama, ada orang yang terang-terangan melanggar hukum, kok dibiarkan? Padahal orang yang mirip atau orang yang sama, atau bukan sama orangnya tapi perbuatan yang sama, cepat ditangkap, cepat diproses. Ini kan tampak jelas, cetha welo-welo seterang siang bolong. Nggak usah pakai orang cerdas atau pakai gelar tinggi, orang awam pun bisa ngerti bahwa ini adalah perbuatan sengaja, perbuatan zalim, perbuatan tidak adil. Nggak adil itu adalah zalim, atau zalim itu lawannya adil. Jadi kalau tidak adil mesti musuhnya Gusti Allah, gitu aja, siapapun. Oleh karena itu, hidup yang hanya sekali ini, jangan bermain-main dengan perbuatan zalim. Itu belum urusan akhirat loh ya, belum urusan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Saya tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya banyak yang zalim. Itu kalau dunia. Akhirat ya pastilah sudah resikonya berkepanjangan dan tidak ada pilihan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperingatkan diri kita masing-masing untuk berhati-hati dalam berbuat sesuatu, apakah ini perbuatan zalim atau bukan zalim. Maka Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam yang melakukan kesalahan bukan mohon ampun,
tapi ngaku zalim. Ngaku zalim itu lebih penting untuk membawa kesadaran kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu statement, pernyataan zalim. Tapi kemudian Nabi Adam menambahi, kalau engkau tidak mengampuni kami, mengampuni saya, tidak merahmati saya, maka saya akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau Nabi Yunus yang kita baca tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, saya termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus alaihissalam, orang yang maksum, rasul kok. Memang ada kesalahan karena lari dari kaumnya, karena jengkel, itu aja ceritanya kan gitu. Nabi Yunus tuh sudah berdakwah bertahun-tahun kok kaumnya tuh ngeyel aja dan enggak taat, enggak manut, enggak ikut. Kemudian Nabi Yunus lari, minggat gamane gitu. minggat nunut perahu, kemudian kapal, kemudian kapal itu goyang, lalu diundi siapa yang kena maka akan dibuang ke laut. Ternyata Nabi Yunus kena 3 kali, beliau terus yang kena undian untuk diceburkan ke laut, karena ya tentu atas kehendak Allah SWT. Lalu ditelan ikan hiu selama 40 hari 40 malam, tapi tidak mati karena berdoa, mengadu, meratap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, sekelas Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kalau orang itu kalau sudah levelnya tinggi, cepat kroso dosa, itu ya bedanya begitu. Nabi SAW bersabda, orang tuh yang sedikit dosanya cepat merasa dosa. Sing gak patek kroso dosa itu berarti dosanya akeh. Monggo panjenengan ngeri dewi-dewi. Nek panjenengan ngrasa menter, acer, tenang aja, ya waspadalah. Tapi kalau orang banyak ya merasa banyak dosa lah, itu justru yang sensitif terhadap dosa, dan itu yang kemungkinan sedikit dosanya.